Apa perbedaan di antara pendidikan dan pengajaran? Nah, jika pengajaran adalah upaya mentransformasi ilmu pengetahuan dari subjek atau pengajar kepada yang diajar atau objek, maka pendidikan jauh lebih adiluhung dibandingkan pengajaran. Bahkan pengajaran hanyalah salah satu bagian dari pendidikan. Pendidikan per definisi adalah upaya mengaktualkan segala potensi peserta didik untuk menuju tujuan kesempurnaannya. Maka sering kita dapati bahwa yang dididik hanyalah manusia, sementara binatang itu tidak pernah dididik. Dia bisa diajar, dilatih, atau bisa juga ditangkap penangkaran. Gak ada yang namanya pendidikan binatang. Nah, pendidikan menjadi begitu penting karena kita tahu bahwa manusia memiliki dua rintangan atau dua tantangan, baik itu rintangan internal maupun rintangan eksternal. Rintangan internal manusia adalah kelemahan manusia itu sendiri ketika ia diperbudak oleh hawa nafsunya. Sementara rintangan atau tantangan eksternal adalah ketika manusia terjerembab pada tipu daya setan. Inilah tujuan dari pendidikan, bagaimana pendidikan mengaktualkan seluruh potensi manusia dan menjadikan perisai terhadap dua kelemahan atau dua rintangan manusia, yaitu kelemahan dirinya sendiri ketika diperbudak hawa nafsu dan tipu daya setan. Nah, sehingga penting untuk kita misalnya merujuk apa yang dicita-citakan oleh pakar pendidikan asal Brasil, yaitu Paul Freire, bahwa pendidikan itu sejatinya membebaskan atau memerdekakan. Eric Fromm menjelaskan tentang dua freedom atau dua kebebasan atau dua kemerdekaan, yaitu merdeka dari atau freedom for, dan ada juga merdeka untuk atau freedom for. Jadi tadi ada freedom from, ada freedom for. Merdeka dari maksudnya apa? Merdeka dari ketakutan. Jadi pendidikan itu sejatinya memerdekakan kita dari ketakutan seperti penindasan, perbudakan dan sebagainya. Tapi yang kita dapati bahwa pendidikan tidak mengubah ketakutan-ketakutan kita, justru pendidikan menjadi bagian dari ketakutan itu sendiri. Setelah kita lulus di cetakan-cetakan pendidikan baik itu SD, SMP, SMA, S1 bahkan sampai S3, kita justru terjerembab pada perbudakan atau penindasan modern. Sementara di sisi lain, pendidikan juga itu memerdekakan atau membebaskan kita untuk berharap. Seperti berharap pada meningkatnya perekonomian, berharap tentang peningkatan karir, peningkatan pencapaian dan sebagainya. Selama yang perlu kita garis bawahi di sini, kemerdekaan atau hak kita ini berjalin berkelindan dengan tanggung jawab atau kewajiban. Karena dengan kemerdekaan dan tanggung jawab dan dengan hak dan kewajiban baru tercipta apa yang kemudian kita sebut sebagai keadilan. Nah, di dalam buku psikologi akhlak dijelaskan bahwa ada 5 pembentuk atau 5 pilar karakter. Bagaimana sih mengubah karakter seseorang, atau dalam arti kata bagaimana merubah akhlak seseorang. Akhlak itu kan bahasa Indonesianya ya karakter. Dalam buku tersebut dijelaskan ada 5 pilar atau ada 5 tiang untuk mengubah karakter kita. Yang pertama fitrah, yang kedua keturunan atau genetik kita, dan yang ketiga kebiasaan, serta lingkungan dan pendidikan, keempat dan kelimanya. Nah, kelima-limanya ini berperan di dalam membentuk karakter pendidikan anak. Misalnya fitrah. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa fitrah manusia sejatinya adalah tauhid. Orang tuanya lah yang mengarahkannya untuk memilih agama-agama di luar daripada agama Islam. Maka penting untuk kembali kepada fitrah. Misalnya pada keturunan genetika kita. Siddhartha Mukherjee menulis buku yang sangat termasyhur yang berjudul Gen. Itu dijelaskan bahwa bukan hanya ibu dan bapak yang mewariskan genetika, tetapi bukan juga hanya kakek dan nenek. Bahkan lompatan-lompatan generasi yang jauh dari kita juga itu mewariskan genetika. Itulah mengapa dalam buku ini Ibrahim Amini menjelaskan sedapat mungkin untuk menikah dengan kerabat yang jauh, jangan kerabat yang dekat, atau kalau boleh orang-orang yang tidak mempunyai ikatan kekeluargaan dengan kita. Kenapa? Karena perkawinan yang dekat kekerabatannya atau dekat hubungan darahnya itu berpotensi membuat anak itu kalau bukan cacat fisik, dia cacat mental atau bisa juga cacat seksual. Nah, mengenai kebiasaan, karakter juga membentuk atau dibentuk dari kebiasaan. Ketika kita berbicara tentang parenting, maka kebiasaan orang tua itu gampang sekali dipelajari oleh anak-anak. Khususnya bagi orang-orang yang telah memiliki anak, misalnya janganlah memberikan contoh-contoh kebiasaan yang membuat anaknya mudah meniru itu.
Jamak kita dapati orang tua menyuruh anaknya untuk membaca dan mengerjakan tugas sekolahnya sementara dia ongkang-ongkang kaki untuk menonton televisi. 4 adalah lingkungan. Lingkungan, misalnya kalau kita berbicara lingkungan yang berada dalam keluarga atau hubungannya dengan parenting adalah bagaimana lingkungan itu menciptakan sebuah kondisi yang kondusif untuk menciptakan tumbuh kembang anak. Dan yang kelima adalah pendidikan. Nah, pendidikan kan kita tahu bahwa ada trisentra pendidikan menurut Ki Hajar, ada formal yaitu di sekolah, ada informal dan ada non formal. Nah, khusus mengenai pendidikan parenting ini, inilah buku ini memuat banyak pendekatan-pendekatan. Mari kita eksplor lebih jauh. Nah, ada 3 periodisasi dalam mendidik anak. Yang pertama adalah mendidik diri. Jadi sebelum kita mendidik anak, kita harus mendidik diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa didiklah anakmu 25 tahun sebelum ia lahir. Itu artinya kalau kita mau mengharapkan anak yang baik, kita harus bersikap baik dulu terhadap diri kita. Bahkan jauh sebelum anak kita lahir, yaitu 25 tahun sebelum ia lahir. Karena tidak mungkin ada akibat yang baik dihasilkan oleh sebab yang buruk. Yang kedua adalah mendidik ibu bagi anak. Jadi memilih pasangan itu menjadi proses yang sangat penting untuk menciptakan anak yang baik. Misalnya para nabi menunjukkan kita bagaimana ia memilih pasangan. Ketika pasangan dari seorang nabi itu buruk atau menjadi ujian bagi dia, maka potensi anak-anaknya ada yang akan membangkang atau melawan orang tuanya. Misalnya yang tergambar dalam keluarga Nabi Yusuf, di mana saudara-saudara Nabi Yusuf dari lain ibunya itu membuang Nabi Yusuf ke sumur dan mengatakan kepada Nabi Yakub alaihissalam bahwa Nabi Yusuf itu diterkam oleh serigala. Baru yang ketiga, periode yang ketiga itu mendidik anak. Atar Sayyidina Ali Qaramallahu wajahu berbunyi bahwa didiklah anakmu sesuai dengan konteks zamannya. Penting bagi kita untuk mendidik anak sesuai dengan konteks zaman kita. Jangan mendidik anak kita menggunakan konteks zaman kita dididik dulu. Misalnya kita dididik dulu itu kalau kita salah-salah ya dipukul. Sekarang sulit untuk kita memukul anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu bisa melaporkannya pada pegiat HAM atau bahkan ke kepolisian. Nah, Rasulullah juga Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kita harus mendahulukan dulu ibumu, 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 lalu ayahmu. Kenapa kita harus mendahulukan ibumu, ibumu, ibumu 3 kali sebelum ayahmu? Karena ada peran ganda dari sang ibu atau ada peran yang tidak bisa dilakukan oleh ayah yang hanya bisa dilakukan sang ibu. Apa 3 peran itu? Yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Dalam mengandung, Ibrahim Amini mengajarkan kita untuk memberikan pendidikan pranatal. Apa itu pendidikan pranatal? Natal kan kelahiran. Jadi pendidikan pranatal adalah pendidikan pra-kelahiran yang bisa dimulai dari memberikan asupan nutrisi yang baik kepada ibu yang sementara mengandung. Bahkan di dalam buku ini jauh sebelum ibu mengandung, yaitu dalam memilih ibu pun kita sudah diwajibkan untuk menanamkan pendidikan bahwa tidak boleh kita sembarangan pilih pasangan. Yang kedua, yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan adalah melahirkan. Inilah salah satu jihad dari seorang perempuan. Itulah mengapa di dalam Islam kita mendapati bahwa ketika perempuan itu meninggal ketika melahirkan, maka itu digolongkan meninggal dalam keadaan jihad. Dan aktivitas ketiga atau amalan ketiga yang tidak bisa dilakukan laki-laki dan hanya bisa dilakukan oleh perempuan adalah menyusui. Dalam Al-Quran dijelaskan penyapian itu 21 bulan atau bisa kita lengkapi ke dalam 2 tahun. Nah, ketika kita mengetahui bahwa ada 3 peran ganda ibu di dalam mendidik anak-anak, penting juga kita untuk melanjutkannya terhadap tahapan pendidikan. Imam Ali Qaramallahu wajahu membagi 3 periodisasi dalam mendidik anak. Yang pertama, 0 sampai 7 tahun kita harus menganggapnya sebagai raja. Kita harus memberikan kasih sayang ekstra kepadanya walaupun sesekali kita juga harus memberikan ketegasan atau keadilan kepada sang anak tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan memarahi anakmu ketika ia menangis. Kenapa? Karena tahun pertama tangisannya dinilai sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun kedua tangisannya itu dinilai sebagai salawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci. Dan tahun ketiga tangisannya dinilai sebagai doa kepada orang tua. Nah, periode kedua terhadap pendidikan anak adalah umur 7 sampai 14 tahun. Imam Ali menyebutkan anggaplah anak itu sebagai tawanan. Sebagaimana tawanan, kita harus memberikan dia perintah dan larangan agar dia sesuai dengan tuntunan agama. Dan periode terakhir dari pendidikan anak adalah 14 sampai 21 tahun. Kita harus menganggapnya sebagai sahabat. Jadilah pendamping bagi tumbuh kembang anak
mulai dia dari akil balik, yaitu ketika dia sudah mimpi basah, sampai dia ketika dewasa dan siap untuk menempuh keluarga baru dengan istrinya. Nah, sebagai penutup, izinkan saya memberikan kutipan seperti ini, bahwa menyayangi anak itu adalah aktivitas hewani. Jadi hewan pun itu bisa menyayangi anak, sementara mendidiknya adalah aktivitas insani, atau yang bisa mendidik anak cumalah manusia. Selamat mendidik anak dan dimulai dari mendidik diri sendiri. Semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.